Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan seperti biasa. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini turun tipis ya, walaupun tadi sempat turun lumayan dalam. Sempat nyentuh support di 6735 untuk IHSG hari ini cuma ditarik naik lagi, jadi setelah technical masih dijaga di atas supportnya untuk IHSG secara keseluruhan minus 0,02%. Ke level 6765 kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 18 Januari. Sebenarnya untuk sebagian asingnya masih keluar ya, khususnya di saham Bank BRI dan BPCA. Telkom juga hari ini asingnya malah keluar lagi 45M setelah kemarin itu masuk ya, malah keluar lagi ini untuk asingnya. Jadi untuk IHSG secara keseluruhan untuk asingnya hari ini kita bisa lihat bareng-bareng asingnya net sell ya, lebih banyak yang keluar. Kemungkinan untuk besok sih ya semoga aja harganya masih dijaga di atas support ya, supaya untuk IHSG masih berada di konsolidasi di atas supportnya. Kalau menurut saya sih besok paling masih konsolidasi untuk IHSG ya, kalaupun turun perhatikan area 673 area sini ya, area support untuk IHSG semoga nggak jebol. Oke, itu untuk IHSG ya. Menurut saya paling besok masih konsolidasi di area sini, apalagi kalau asingnya masih sebagian keluar. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto yang hari ini sempat naik turun, habis itu naik lagi ya. Hari ini harganya close di harga pembukaan, di harga ya enggak harga pembukaannya ini. Close di harga penutupan yang kemarin ya. Jadi untuk harga pembukaan hari ini untuk Goto itu di 115 ya. Open sedikit open gap atas. Tadi untuk Goto itu open di 115, sempat naik ke area 118, sempat turun juga dan ditarik naik lagi ya. Secara keseluruhan sih ya ini masih bentuk candle netral ya, walaupun merah karena hari ini open gap atas. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini berarti untuk saham Goto hari ini asingnya masuk ya, asingnya net by 23,3M. Hari ini asingnya masuk, kemarin keluar banyak. Goto hari ini tanggal 18 Januari secara keseluruhan KZ asing net sell ini KZ versi lokal ya. Jadi ini yang distribusi hari ini paling banyak itu KZ versi lokal. 100% transaksinya sell, tidak melakukan pembelian sama sekali untuk KZ versi lokal di saham Goto. Net sell 101,8M ya, dan untuk KZ asingnya net sell 10,4M. Secara keseluruhan sebenarnya untuk Goto ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini sebenarnya didistribusi oleh KZ ya, yang nampung ada MC, BK, AZ, RX. Kemungkinan untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksi negonya nggak terlalu rame ya, paling banyak BK itu pun cuma pindah aja, pindah kepemilikan di harga ini XL hari ini dapat harga di 28 ya, XL ya dapat 622.000 lot saham Goto, tapi ada yang beli di harga 113, ada yang beli di harga 109. Kalau menurut saya sih untuk Goto besok kalau lihat transaksi hari ini gimana ya? Paling masih konsolidasi di atas ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 108 untuk Goto. Kalaupun mau entry ya bagusnya di harga saat ini sih mending nunggu aja koreksi di 108 ya kalau koreksi. Tapi disclaimer kalau untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau lihat transaksi hari ini Goto ini sih ada KZ distribusi cukup banyak. Kemungkinan sih ini kalau besok nggak ada yang banyak distribusi di saham Goto, mudah-mudahan bisa naik lagi ya, itu harapan kita. Dan target resisten selanjutnya untuk Goto ada di 125, ini resistennya, supportnya ada di 108 ya, area sini 108 109.
Oke, itu untuk saham Goto paling untuk besok bentuk candle kecil kalau menurut saya ya. Tapi kita lihat aja besok. Kalau mau entry bagusnya dekat-dekat 108. Untuk selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini turun ya, walaupun candlenya hijau. Soalnya untuk saham BBCA hari ini open gap bawah, opennya di 8.200 pas di area supportnya. Sempat turun dikit, satu tick kemudian ditarik naik. Setelah keseluruhan masih minus karena untuk BBCA kita tahu kalau kemarin itu aslinya keluar cukup banyak ya walaupun naik. Jadi hari ini open gap bawah walaupun candlenya hijau. Apakah besok ada kemungkinan naik? Kalau kita cek untuk transaksinya BBCA kalau aslinya masih net sell, hati-hati ya. Hari ini untuk aslinya masih net sell 98M. Kemarin juga aslinya net sell banyak ya. Dari kemarin untuk aslinya udah net sell 194M. Jadi jangan buru-buru entry, takutnya besok open gap bawah lagi ya, walaupun candlenya hijau habis itu. BBCA, hari ini tanggal 18 Januari, secara keseluruhan yang didistribusi oleh RX, RX-nya itu RX versi asing, dan yang lokal asingnya yang masuk ada BK, ZP, YUAK, cuman RX versi asing ini 100% transaksinya selling, tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi murni distribusi. Perlu hati-hati untuk BBCA besok tanggal 19 ya, takutnya open gap bawah, jadi kalaupun mau entry bagusnya ya bisa perhatikan aja 8.200, kalau di area 8.200 8.175 ada yang jaga harga ya, tapi kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see aja dulu, takutnya kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa turun lebih dalam lagi untuk saham BBCA, dan untuk resisten terdekatnya ya di harga tertingginya kemarin masih di 8375. Oke, itu untuk saham BBCA. Kalau menurut saya sih untuk besok paling open gap bawah lagi ya, mengingat untuk asingnya hari ini net sell lumayan banyak. Dan untuk saham selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini naik 0,88% ke level 4.600. Secara technical sih ini berhasil breakout ya. Ya mudah-mudahan besok bisa naik lagi aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk BBRI hari ini gimana. Untuk aslinya net sell 22M. Ya nggak banyak-banyak banget ya. Sekelas BBRI loh. BBRI. Hari ini tanggal 18 Januari secara keseluruhan ada ZP yang masuk ya, ZP akumulasi 174M, dan ZP-nya ini ZP versi asing ya. ZP asing masuk 131M net buy. Selain ZP yang masuk ada KZ, BP, GW, dan yang keluar BKRX, CC, YU ya. Jadi ZP asing ini akumulasi lumayan banyak di saham BBRI. Mudah-mudahan untuk besok ZP mau jaga harga aja di area sini ya, 4590. Jadi kalau mau entry pastikan besok di area sini, di awal market ada yang jaga harga ya, 4590. Nggak ada sih, cuman kita lihat aja besok ya. Kalau sampai jebol di bawah itu untuk besok mending wait and see aja dulu, karena nggak menutup kemungkinan untuk saham BBRI bisa ngejar area 4.400-an lagi ya. Jadi lihat aja di awal market apakah masih bertahan di atas 4590 atau langsung merah ya. Walaupun hari ini aslinya net sell, cuman ada yang akumulasi lumayan banyak untuk aslinya di saham BBRI yaitu ZP ya. Mudah-mudahan besok ya itu nggak jebol aja ini 4590. Kalau menurut saya sih paling konsolidasi ya di dekat-dekat 4590 untuk saham BBRI. Oke, itu untuk saham BBRI. Kalau besok masih naik ya cukup bagus sih sebenarnya. Kita lihat aja besok ya. Ya, perhatikan saya level 4590. Dan untuk selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini sempat koreksi turun sih. Jadi untuk saham Antam kan kemarin close-nya pas di resisten. Hari ini sedikit open gap bawah. Jadi ini close di harga pembukaan untuk saham Antam, opennya di 2260. Sempat mencoba breakout sih, cuman gagal. Untuk level tertingginya masih di 2270. Ini resisten terdekatnya untuk Antam, malah tadi sempat turun lumayan dalam tapi ditarik naik lagi ya. Kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke atas lumayan kuat, jadi ya kalau lihat candlenya aja nggak menutup kemungkinan di awal market hijau ya. Tapi kalau kita cek untuk transaksi hari ini
Di saham Antam aslinya net buy lagi, aslinya masih masuk 69M, cukup bagus. Mudah-mudahan besok bisa breakout dan di ke atas 2270 dan bisa melanjutkan kenaikannya ya. Kalau bisa breakout di atas itu ada kemungkinan untuk saham Antam mudah-mudahan mulai bullish. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 18 Januari secara keseluruhan di akumulasi ini AKGW RX versi asing ya yang masuk. Jadi untuk asingnya ini kita bisa lihat barang-barang yang keluar itu hitungan juta, yang masuk MM-an ya. Jadi aku diakumulasi asing untuk Antam hari ini. Untuk lokalnya juga ada yang masuk. Jadi untuk AK lokal masuk 27M, MG lokal masuk 21M. Jadi AK versi asing maupun AK versi lokal sama-sama net buy untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk saham Antam besok bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya ya. Kalau mau entry ya bagusnya di harga saat ini mending nunggu breakout aja atau disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau berhasil breakout di atas ini ya mudah-mudahan untuk saham Antam bisa ngejar 2500-an ya, walaupun butuh waktu. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini masih konsolidasi ya, walaupun naik tipis 0,68% ke level 149. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini saham Bumi aslinya net sell cuman nggak terlalu banyak, 4,6 M aja ya. Jadi sebagian untuk aslinya masih hold, sebagian besar Bumi untuk hari ini tanggal 18 Januari secara keseluruhan untuk cenderung di distribusi ya. Ini ada SQF versi lokal sih ya, untuk asingnya nggak terlalu mendominasi hari ini, jadi transaksinya juga nggak terlalu rame. Kalau melihat transaksi Bumi hari ini ada kemungkinan besok ya masih konsolidasi bentuk candle kecil ya. Menurut saya sih seperti itu untuk saham Bumi besok tanggal 19 Januari. Untuk resistennya masih di 156, perhatikan saja level ini kalau berhasil breakout di atas itu untuk saham Bumi mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau melihat transaksi hari ini ada kemungkinan besok masih konsolidasi sih untuk saham Bumi, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini juga mencoba breakout tapi masih gagal, walaupun tadi sempat naik ke level 3230 untuk saham Adaro. Hari ini turun lagi, close di bawah resistennya ya. Jadi untuk resistennya masih di 3180, ini setelah Fibonacci ya, resisten Fibonacci. Kira-kira besok gimana untuk saham Adaro? Kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro hari ini untuk aslinya net sell 5,7 M. Adaro hari ini tanggal 18 Januari secara keseluruhan ada ZP yang masuk 20,9 M dan ZP-nya itu ZP versi asing dan lokal sih. ZP asing masuk 18,4 M dan yang keluar untuk asingnya ada AK, BK, CS. Lihat transaksi hari ini belum ada yang akumulasi banyak banget ya di saham Adaro. Market maker utamanya AK, AK-nya malah net sell lumayan banyak. Kalau kita cek dari tanggal 16 kemarin ya ada sedikit akumulasi sih, cuman belum terlalu banyak. Jadi ada kemungkinan untuk saham Adaro masih konsolidasi paling gimana ya, kalau berhasil breakout sih target price selanjutnya ada di 3.300. Jadi kalau berhasil breakout pastikan ya ada yang jaga harga di area 3180 ke bawah ya untuk saham Adaro. Ini sih antrian lo di harga overnya di harga 3180 3190 nggak terlalu tebal, mudah-mudahan besok langsung kemakan aja ya dan berhasil breakout. Kalau langsung kemakan gitu ya enggak sih, pas di resisten. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau menurut saya besok gimana ya, masih konsolidasi mungkin ya, kecuali besok rame dan berhasil breakout. Target price lainnya nutup gap di area sini di 3.300. Dan selanjutnya kita cek saham BRMS ya, dan untuk saham BRMS hari ini naik 1,1% walaupun tadi sempat turun ya, untuk saham BRMS sempat turun sampai ke 174 tapi ditarik naik lagi. Kira-kira siapa yang jadi market maker utamanya hari ini di saham BRMS? Secara teknikal sih ini candlenya doji yang ke arah bullish ya, jadi ada kemungkinan kalau lihat candlenya aja
di awal market besok bisa hijau kalau kita lihat candlenya aja, tapi kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk aslinya net buy cuman nggak terlalu banyak 1,4 M. BRMS hari ini untuk aslinya yang masuk tanggal 18 Januari secara keseluruhan ada sedikit akumulasi. Di sini ada MG masuk 11,5 M dan untuk aslinya yang masuk ada BKYU yang keluar KDP. Market maker utamanya masih MG sepertinya ya. Ya masih MG-nya net buy, AVG-nya di 180, berarti hari ini yang naik itu MG, AVG-nya 180, berarti untuk MG-nya floating profit cuma 2 poin aja. Mudah-mudahan untuk besok MG mau naikin lagi untuk saham BRMS, karena untuk hari ini MG cuma floating profit 2 poin ya. Kalau naik ya target price-nya ke level berapa ya, secara histori di sini sih untuk resisten kuatnya di 193. Cuman buat patokan aja besok mungkin kalau setelah nyentuh area sini ya, level tertingginya BRMS tanggal 16 Januari ya, mungkin kalau mau taking profit, kalau yang udah floating profit mungkin kalau mau diamankan sebagian, takutnya kalau turun bisa pertimbangan area 180 sampai 193 ya. Ini area-area apa ya ini, takutnya kalau harganya udah ke area sini MG-nya nanti banting loh, takutnya seperti itu. Jadi perlu hati-hati karena untuk MG itu tipikalnya scalping ya, broker scalping. Oke, itu untuk saham BRMS. Kalau menurut saya sih di awal market ada kemungkinan masih hijau, soalnya market-marketnya si MG-nya masih net buy, cuman floating profit 2 poin. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek bisa